Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan hari ke-18. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh keberkahan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menggetarkan hati, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya yang mulia untuk memohon ampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya yang mulia seperti malaikat Jibril, Mikail, malaikat Israfil, malaikat pemikul ars, dan para malaikat al-karubiyun untuk memohon ampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW hingga tahun berikutnya. Bayangkan saudara-saudaraku, malaikat seagung malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, diperintahkan untuk mendoakan kita. Malaikat Mikail yang mengatur rezeki dan hujan, malaikat Israfil yang kelak meniup sangkakala, para malaikat pemikul ars yang begitu dekat dengan Allah, serta para malaikat al-karubiyun yang selalu bertasbih tanpa henti. Semuanya memohon ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah memerintahkan para malaikatnya untuk mendoakan dan memohonkan ampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Ramadan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bahkan para malaikat turun mendoakan orang-orang yang berpuasa. Bayangkan, kita yang mungkin penuh dosa, tetapi didoakan oleh malaikat pemikul ars. Dalam Al-Quran disebut bahwa malaikat pemikul ars berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu." Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah kepada hamba-hambanya yang mau kembali dan bertaubat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan. Dalam Al-Quran menyebutkan kita sebagai umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kemuliaan ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita tanpa dosa, tetapi karena kita adalah umat yang diberi kesempatan bertobat seluas-luasnya. Di bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga dibuka. Allah memberikan kesempatan luar biasa agar kita kembali kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah juga berfirman bahwa para malaikat memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Ghafir ayat 7,
para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan-Mu, dan lindungi mereka dari azab neraka." Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang berpuasa dengan iman yang mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ada amal-amal tertentu yang pahalanya bisa menyamai pahala orang yang mati syahid atau syuhada. Seperti orang yang meninggal karena wabah dalam keadaan sabar, orang yang tenggelam, orang yang mempertahankan hartanya dari perampok, orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu atau dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Namun kita perlu pahami bahwa pahala syuhada adalah karunia Allah. Bukan berarti kita mencari kematian, tetapi kita mencari keridhaan Allah dengan keikhlasan. Ramadan adalah kesempatan besar untuk meraih pahala besar. Siapa tahu dengan satu malam qiyamul lail, satu air mata taubat, satu sedekah yang ikhlas, Allah akan angkat derajat kita setara dengan para syuhada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika setiap hari malaikat sudah mendoakan orang yang beriman, maka di bulan Ramadan doa itu menjadi lebih istimewa, lebih intens, lebih penuh keberkahan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah memerintahkan para malaikatnya untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi umat Nabi Muhammad, khususnya di bulan Ramadan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bahkan para malaikat sulit mendoakan orang-orang yang berpuasa. Bayangkan kita yang mungkin penuh dosa, tetapi didoakan oleh malaikat pemikul arsy. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat pemikul arsy berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu." Saudara-saudaraku yang beriman, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Bulan yang penuh berkah. Jika malaikat saja diperintahkan untuk mendoakan kita, maka sungguh rugilah kita jika tidak mendoakan diri kita. Jika Allah menjanjikan pahala besar, pahala seperti para syuhada, maka sungguh rugi bila Ramadan hanya diisi dengan tidur, bermain gadget, atau sibuk dengan urusan semata. Mari kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran setiap hari, memperbanyak sedekah, menjaga sholat 5 waktu, dan sholat malam, perbaiki akhlak kepada keluarga dan sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya betapa besar kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak hanya membuka pintu ampunan, tapi juga memerintahkan para malaikatnya untuk memohon ampunan bagi kita hingga tahun berikutnya. Apakah kita masih akan bermalas-malasan dalam ibadah? Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus. Ramadan adalah momentum kembali kepada Allah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik hidup kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pahala besar. Bahkan pahala seperti para syuhada.
karena keikhlasan dan kesungguhan kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan sehingga kita keluar dari bulan ini dalam keadaan bersih dari dosa, diampuni kesalahan, dan mendapatkan pahala sebesar pahala para syuhada. Ya Allah, ajarkanlah aku untuk mengetahui berkah yang ada pada waktu sahur. Terangilah hatiku dengan cahayamu yang lembut. Jadikanlah seluruh anggota badanku dapat mengikuti cahaya itu. Wahai penerang sanubari. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan